Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Mas Kiswoko Al-Ghifari, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, atas segala nikmat dan karunia-Nya Allah bangunkan kita lagi. Allah masih beri kesempatan kita untuk menikmati hari ini. Mudah-mudahan hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup lagi, itu artinya Allah sayang sama kita. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Suara saya pelan ya? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bertobat, terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, Allah terima menjadi ahsanu amala, menjadi amal terbaik kita insya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada beliau suri teladan kita, panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang tetap istiqomah di jalan kebaikan ini insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua titik balik yang dirahmati Allah. Salam kenal buat yang baru kenal saya, yang baru ketemu sama saya. Dan mudah-mudahan gak bosen buat yang sering ketemu sama saya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bukan cuma ketemu di ruang Zoom saja, tapi mudah-mudahan ketemuan kita pada pagi hari ini menjadikan wasilah kita kelak di akhirat bisa saling mencari dan saling bersaksi di hadapan Allah bahwa kita dulu pernah belajar bareng-bareng. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, buat ngecek suara dulu nih. Gimana suara saya? Aman? Atau terlalu pelan? Ya. Saya sambil izin share slide ya. Aman ya? Alhamdulillah ya. Jadi kalau kurang kecil mungkin ada sesuatu uh, harus dikeraskan mungkin ya. Insyaallah. Oke. Oke, dicek lagi soundnya gimana teman-teman? Soundnya aman, nyaman, gak terlalu keras. Nyaman ya, sip ya. Insyaallah ya, kita lanjut ya. Oke, baik teman-teman semua, titik balik dimanapun Anda berada. Insyaallah kita akan membahas tentang merawat cinta di atas luka. Yang tadi saya spill di awal bahwa saya analogikan insyaallah bahwa terkadang kita merasakan sakit, tetapi kita harus terus beraktivitas. Entah misalnya kita tertusuk duri ya, atau terluka apapun di kaki, di tangan gitu ya. Gak ada alasan kita untuk tidak beraktivitas. Ya, kita harus terus beraktivitas. Karena apa? Karena mau gak mau kita harus terus melanjutkan kehidupan kita. Ada dan tidak adanya masalah dalam kehidupan kita, kita harus terus melanjutkan langkah kita. Maka teman-teman semua rahmati Allah, merawat cinta di atas luka ini sangat penting buat kita terapkan dalam kehidupan. Kita harus terus melanjutkan mungkin rumah tangga kita, karena ini
membahas tentang rumah tangga ya. Kita harus melanjutkan perjalanan hidup kita. Meskipun kita merasakan sakit, merasakan luka, merasakan sesuatu yang sebenarnya kita sedang menahan gitu. Maka yuk kita sama-sama belajar, insya Allah. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita akan belajar bareng-bareng. Oke, sekarang saya akan mulai dari pentingnya kenapa sih harus ngerawat cinta kita. Kenapa hubungan kita dengan seseorang yang sedang kita jalani harus kita jaga. Kenapa? Kalau secara lebih spesifik, rumah tangga kita harus kita jaga, kita tanamin, kita pupuk dengan rasa cinta-cinta kita. Recording Yang pertama, stopped. merawat cinta itu mencegah konflik. Karena ketika kita bisa merawat cinta, karena kata kuncinya di sini merawat itu adalah menjaga, teman-teman. Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita di hadapan kita, mungkin pasangan kita ya, mungkin orang-orang yang kita sayangi, mau tidak mau kita harus terus bersama dia, maka kita harus menjaganya. Biar apa? Biar kita tidak mudah konflik dengan dia. Yang kedua, teman-teman, menjaga keharmonisan. Jadi ketika kita sudah bisa merawat bersama-sama gitu ya, nanti kita akan bahas bagaimana sih Mas biar kita terus merawat ini semua dan terus harmonis, mencegah konflik. Ini bukan berarti saya ngomong nggak ada konflik itu ya, meniadakan konflik bukan, tapi mencegah. Artinya dalam kehidupan pasti tetap ada masalah, teman-teman. Dalam kehidupan itu pasti tetap ada perbedaan pendapat, mungkin konflik, nggak masalah dengan itu. Cuman bagaimana ketika kita bisa menghadapi atau kita bisa menjalankan konflik-konflik tersebut dengan baik. Karena konflik ya wajar banget, teman-teman. Justru malah dari situlah nanti bisa hadir gitu ya. Bisa hadir rasa sayang lagi gitu ya, rasa kangen lagi gitu. Karena apa? Karena konflik itu. Jadi nggak masalah sebenarnya, teman-teman, adanya konflik. Hanya saja bagaimana kita menyikapi konflik tersebut. Oke? Jadi biar kita lebih harmonis rumah tangga kita, kehidupan kita lebih menyenangkan gitu ya. Karena apa? Karena terkadang ada di titik jenuh. Wajar nggak? Wajar. Wajar banget seseorang berada di titik jenuhnya. Wajar banget ketika seseorang menemukan titik bosannya. Kenapa? Karena kita ketemu itu lagi, ketemu dia lagi, ketemu itu lagi, ketemu dia lagi. Ya kan? Makanya nanti di akhir lah ada satu kalimat yang Masya Allah buat saya, bahwa kita jangan sampai jenuh, jangan sampai bosan. Gitu. Apalagi makanya saya banyak belajar banget buat orang-orang yang sudah sudah mungkin secara usia itu di atas saya, tapi kehidupannya itu masih ada romantisnya gitu ya, tetap harmonis. Saya belajar banget. Nah, gimana tuh biar tidak sampai titik jenuh gitu ya? Karena banyak fenomena sekarang itu Masya Allah ya. Orang baru menikah berapa tahun, berapa bulan gitu ya. Apalagi kalau di kalangan artis-artis gitu ya. Baru berapa bulan sudah bosan gitu ya. Ya Allah ya Rabb. Oke,
Kenapa kita harus merawat cinta? Karena menghindari kejenuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, menguatkan emotional bonding, menguatkan ikatan, di antara kita. Jadi ketika kita bisa merawat cinta kita kepada pasangan kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, insya Allah itu bisa menguatkan. Makanya ada nggak di antara teman-teman yang lagi di fase kebalikannya dari 4 ini? Kayak contohnya sering konflik, di rumahnya itu kayaknya nggak nyaman banget, terus lagi di titik jenuhnya, kayaknya capek hidup sama dia terus. Atau secara ikatan memang saya ketemu sama orang yang saya nggak betah di rumah gitu, ada. Saya nggak betah di rumah mas, karena di rumah itu nggak nyaman banget gitu. Akhirnya dia pengennya pergi, pengennya keluar rumah kayak gitu. Ada nggak di antara bapak ibu, teman-teman semua ya bunda yang lagi di titik itu semua yang tadi saya sampaikan? Ada ya? Ya itulah teman-teman semuanya kehidupan. Itulah kehidupan. Mungkin ada yang lagi di titik jenuh. Iya mas, saya mah semuanya baik sih mas. Cuman kayak lagi ngerasa, kok gini ya? Kok hidupnya digini-gini terus ya? Gitu. Ada ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar untuk sama-sama memperbaiki diri ya. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan 4 ini nanti teman-teman akan dapatkan setelah kita ikut Zoom ini. Tidak mudah untuk konflik, karena di antara kita pasti pernah konflik ya. Tapi ternyata bisa kok kita selesaikan gitu ya. Kemudian mudah-mudahan makin harmonis keluarga kita. Kemudian selalu seru gitu ya di rumah, gak mudah jenuh, dan makin kuat ikatannya. Insya Allah mudah-mudahan 4 ini bisa kita dapatkan nanti setelah ini insya Allah. Kenapa kok kita mudah banget buat terluka? Kenapa kok seseorang itu gampang banget sakit hati? Kenapa kita mudah banget untuk terluka? Atau gampangnya ya, kenapa sih baperan banget gitu? Baperan banget. Ini yang bikin seseorang itu mudah banget terluka. Yang pertama, karena kita terlalu berharap kepada manusia. Teman-teman semuanya, hal yang sangat menyakitkan itu adalah ketika kita menyadari bahwa ternyata kita selama ini berharap kepada selain Allah. Even itu adalah kepada orang terdekat Anda. Itu juga menyakitkan loh teman-teman. Betul nggak? Ketika kita berharap kepada siapapun lah. Mas Kis pernah nggak? Sering teman-teman. Sering. Ya saya pernah gitu ya. Suatu ketika saya berharap kepada seseorang gitu ya. Ternyata begitu tidak sesuai dengan harapan kita. Ternyata menyakitkan banget. Di situ akhirnya belajar lagi, ya Allah ternyata begini ya berharap ke manusia ya. Sakit banget. Makanya dari situ udahlah untuk belajar untuk tidak berharap kepada siapapun. Karena menyakitkan. Saya sering banget sampaikan ini.
Jangan pernah kita berharap kepada siapapun, karena itu yang membuat kita itu sakit. Dan sakitnya kadang-kadang itu nyesek banget. Bener gak? Sakit banget. Kita berharapnya begini, ternyata dia itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sampai kadang-kadang kita bilang, aku gak nyangka. Sakit tak berdarah. Jadi sakit banget beneran deh teman-teman. Maka pesan saya, jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada selain Allah. Berharaplah hanya kepada Allah. Memintalah hanya kepada Allah. Insya Allah teman-teman, kita gak akan kecewa. Jangan pernah kita bosan untuk meminta kepada Allah. Jangan pernah kita merasa lelah untuk terus meminta kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang terus meminta. Karena sesungguhnya Allah itu senang ketika kita terus merintih, meminta terus kepada Allah. Coba deh kalau Bapak Ibu di sini punya pohon ya, pohon mangga misalnya. Tetangga Anda minta sekali, dikasih nggak? Dikasih. Besoknya minta lagi, dikasih nggak? Dikasih. 3 kali, dikasih nggak? Lama-lama gerutu kitanya. Kok minta terus sih gitu, ya nggak? Sampai 5 kali, sampai 10 kali. Lama-lama kitanya kesel. Udah bilang aja nggak ada, gitu nggak? Itu kita manusia. Tapi kalau Allah dia tidak pernah merasa membenci kepada seseorang yang meminta terus kepada Allah. Justru malah kebalikannya teman-teman. Ketika kita minta terus kepada Allah, berharap terus kepada Allah, mengharapkan bantuan dari Allah, mengharapkan pertolongan dari Allah, Allah sangat senang. Makanya berharaplah hanya kepada Allah. Insya Allah kita tidak akan pernah tersakiti. Oke? Yang kedua, apa sih yang membuat orang ini mudah terluka, mudah tersakiti, mudah baperan? Karena kita masih sering tergantung atau bergantung kepada apa kata orang. Kita sibuk dengan penilaian. Ini mohon maaf, zaman sekarang standar kita itu terlalu tinggi. Kenapa? Karena standar kita itu ada di medsos. Karena standar kita itu ada di medsos. Sedangkan medsos itu bebas. Tapi kita kayaknya harus seperti yang di medsos gitu. Apalagi kalau misalnya punya idola gitu ya. Kayaknya harus sesuai dengan idola kita gitu loh. Teman-teman semuanya, saya masih belajar ya. Saya masih belajar. Berusaha untuk terus berjalan meskipun orang menilai tidak sesuai dengan harapan kita penilaian. Saya masih terus belajar teman-teman. Kalau itu memang jalan yang lurus, kalau itu memang jalan yang benar, jalan terus. Patokannya pokoknya 2. Kira-kira niatnya benar, caranya benar. Cara itu ada tuntunannya. Allah seneng gak dengan apa yang kita lakukan? Ada gak tuntunannya? Itu. Jalan terus. Jangan pernah bergantung kepada apa kata orang. Karena orang itu punya mulut, mulutnya gak ada tulangnya. Lidahnya gak ada tulangnya. Makanya setiap orang berhak untuk mengomentarin diri kita.
tapi kita juga berhak untuk tidak membalas setiap komentar orang lain. Catat status pagi hari ini. Apa ya tadi ya? Setiap orang berhak mengomentarin kehidupan kita, tapi kita juga berhak untuk tidak membalas semua komentar orang lain. Saya kalau lagi iseng-iseng baca komentar gitu ya, itu kadang saya tergelitik, gatel pengen ngomentarin tapi pengen balesin gitu, tapi ya udahlah gitu. Enggak lah. Kadang ada yang komentarin tuh iseng gitu ya. Enak banget ya Mas Kis yang ngomongnya ya. Enggak ngalamin sih gitu, enggak tahu sih gitu. Makanya udahlah gitu. Sampai ada yang bilang, enak banget bang ngomongnya bang. Coba sini bang, tuker posisi gitu. Ya udahlah gitu. Namanya juga dunia maya ya. Dunia maya apa sih artinya? Dunia bukan nyata kan? Dunia maya itu dunia tipu-tipu kan. Makanya medsos itu jangan jadikan tempat untuk curhat teman-teman. Ya, medsos itu bukan tempatnya untuk curhat. Jangan curhat di medsos. Curhatnya kepada Allah. Diulangi Mas Kis. Setiap orang, nih tadi di TikTok ada yang nulis. Setiap orang berhak untuk mengomentari diri kita, tapi kita punya hak untuk tidak membalas komentar mereka. Kalau kita nggak balas komentarnya, dosa nggak? Enggak kan? Kalau misalnya ada orang yang ngomong, cantik sih, gitu ya, cantik banget, Masya Allah gitu. Tapi ada ujungnya. Tapi bajunya kok warnanya itu sih, gitu. Makanya kadang langsung runtuh ya, cantiknya hilang langsung. Gara-gara kata-kata tapi gitu. Itulah kata orang. Suka-suka dia lah mau komentar apa terserah. Tapi ketika kita berjalan lurus di jalan yang benar, ayo jalan terus. Bodoh amat itu terkadang juga penting teman-teman. Egois itu juga kadang-kadang penting. Tapi ini tanda kutip ya. Terkadang bodoh amat itu penting. Terkadang egois itu juga penting. Jadi nggak apa-apa kok kalau memang teman-teman nggak mau komentar sama dia, ya udah gitu. Apalagi kita ya sekarang ya di usia-usia kita, boleh minta masukan nggak? Boleh di DM aja ya kak ya. Nanti dibalas di DM aja. Apalagi di usia-usia kita ya, kadang-kadang circle kita udah makin kecil gitu nggak sih? Kadang-kadang kita udah males untuk berdebat nggak sih? Ya. Iya, kadang-kadang ya udahlah bodo amat lah gitu. Yang penting yang kita lakukan benar, ya udah. Oke, jangan bergantung pada apa kata orang. Oke ya. Yang terakhir, kenapa kok kita mudah terluka? Kenapa kita mudah sakit hati? Karena kita ekspektasi terlalu tinggi. Kita pengennya begini, tapi kok ternyata orangnya begitu ya. Itu yang kadang-kadang yang bikin kita sakit hati. Makanya udah hilangkan ekspektasi. Nanti akhirnya kecewa soalnya kalau kita terlalu berekspektasi. Apalagi ekspektasi kita terlalu tinggi. Wah begini. Ternyata ya Allah. Begitu juga dengan kita terlalu berekspektasi kepada misalnya yang dulu mau menikah gitu ya. Aku menikah dengan dia itu berharap aku tuh begini. Ternyata gitu ya.
Kok di luar ekspektasi? Ya itulah, karena kita terlalu berharap kepada manusia. Oke, jangan pernah kita terlalu tinggi memberikan ekspektasi kepada orang lain. Kita mudah sakit hati bukan dia yang salah, tapi karena kita yang terlalu berekspektasi kepada dia. Makanya nyantai aja, biasa aja, gak usah gitu-gitu banget, gak usah yang terlalu berharap banget. Hati kita tetap kepada Allah. Makanya jangan gini ya teman-teman, jangan pernah memberikan rasa sayang atau apalah pokoknya. Semuanya itu 100% kepada manusia. Nanti, ini kita contohnya konteksnya di sini rasa cinta lah ya. Jangan memberikan cinta kita kepada manusia seutuhnya atau 100%. Nanti kalau orang tersebut sudah berubah, 100% itu hilang dan kita sakit teman. Makanya kita berharapnya cintanya sepenuhnya hanya kepada Allah, kepada manusia secukupnya. Jadi ke Allah dulu teman-teman, baru kita cintanya ke dia. Jadi cintanya kita kepada dia itu karena Allah. Ya. Ya untung hati kita buatan Allah coba. Coba kalau buatan made home gitu ya, buatan rumah. Udah hancur berkeping-keping ya. Udah hancur berkali-kali. Kuat insya Allah. Kompatibel lah ya. Oke, bismillah lanjut. Lanjut gak nih? Lanjut ya, insya Allah ya. Kenapa sih luka kok sulit banget untuk sembuh? Kenapa? Karena nih saya analogikan ya, tapi nggak semua luka ya. Saya disclaimer di awal. Tidak semua luka ya. Gini, misal ya tangan kita nih yang kayak digambar lah, tangan kita misalnya terluka. Ini lukanya bukan luka yang parah, bukan ya. Luka aja biasa. Tergores gitu misalnya atau kena apa gitu. Biasa aja, luka biasa. Misal nih, tindakan yang pertama misalnya ya udah diobatin, terus ditutup. Sama yang kedua, diobatin, nggak ditutup. Menurut teman-teman, lebih cepat yang mana sembuhnya? Kalau saya, ini pengalaman pribadi soalnya ya. Kalau saya yang lukanya biasa-biasa aja ya, bukan luka yang parah-parah, bukan ya. Itu lebih baik saya terbuka. Lebih baik saya terbuka. Tidak ditutup. Kenapa? Biar nanti kena angin, kena matahari, cepat kering. Cuman resikonya, nah ini harus jelas nih. Harus utuh dengerin penjelasan ini biar nggak disalahpahami. Cuman resikonya kena debu, betul ya? Kena debu, apalagi kalau kesenggol sakit, betul nggak? Tapi lama-lama cepat kering, cepat sembuh, karena lama-lama udah terbiasa terbiasa kesenggol ya. Kesenggol meja, kesenggol kaki, kesenggol tangan yang satunya gitu misalnya. Risikonya itu. Tapi kalau itu luka-luka yang biasa aja, bukan yang parah itu ya, insya Allah cepat sembuh. Gitu. Kalau yang luka-luka biasa ya, bukan yang parah ya. Kalau yang parah, memang harus ada perlakuan yang khusus. Tapi kalau cuma kegores gitu ya, misalnya kena benda tajam, kegores sedikit berdarah gitu ya, ya udah obatin. Kalau saya nih ya obatin, ya udah biarin aja.
Sesekali ditutup mungkin buat ngindarin bakteri-bakteri yang lain. Mungkin sejam, 2 jam. Habis itu ya udah biarin aja. Buka lagi biasa. Tapi kalau misalnya ya lukanya mah nggak seberapa gitu ya, kita tutup. Berhari-hari kita tutup terus. Itu lama keringnya. Betul nggak? Gitu. Ini sekali lagi saya disclaimer, luka yang biasa aja, bukan luka yang parah, bukan luka yang menganga gitu, bukan. Luka yang kegores sedikit gitu ya, atau kena benda tajam sedikit, itu kita obatin. Kalau saya ya obatin, ya udah biarin aja. Kalau saya kayak gitu lebih cepat sembuhnya. Kenapa? Karena terbuka. Sekarang, kenapa kok luka hati ini kayaknya sulit banget untuk bisa sembuh sih? Kenapa? Karena terkadang kita lebih menutup diri untuk tidak bisa menerima sakit yang sedang kita hadapi hari ini. Makanya terima itu penting. Terima rasa sakit itu. Oke, saya sakit. Diakui. Terima, akui. Ini saya nggak di slide ya, catat aja ya. Gimana biar kita lukanya cepat sembuh? Terima, kemudian diakui. Oke, aku sakit. Ya udah. Gak usah berpura-pura, gak usah ditutup-tutupin, gak usah aku sehat kok, aku gak apa-apa kok, aku baik-baik aja kok. Gitu, jangan. Kenapa? Itu namanya kita berpura-pura, itu namanya kita sedang berbohong sama diri sendiri. Padahal kita jujur sama diri sendiri itu gak apa-apa. Ngomong kalau aku lagi sakit, itu namanya terbuka. Kalau ibarat luka tadi itu gak ditutupin, tapi dibuka aja, gak apa-apa sakit. Tapi itu bisa menyembuhkan. Makanya nih yang jadi pertanyaan, sudah sembuh belum Anda? Sudah maafin dia belum? Ini pintu masuknya soalnya. Pintu masuknya dari sini. Sudahkah kita memaafkan dia? Sudahkah kita menerima kondisi hari ini? Sudahkah kita mengakui jujur sama diri sendiri bahwa Anda sedang tidak baik-baik saja? Gak apa-apa ngomong sama Allah. Saat tadi itu, saat curhat sama Allah, gak apa-apa. Nah, ciri-cirinya orang yang sudah memaafkan gimana sih Mas Kis? 1, udah gak ada lagi rasa ganjalan di dada Anda. Nih. Luka menganga aja perlu kena udara. Karena oksigen itu membantu banget untuk penyembuhan. Bener ya berarti ya? Oksigen angin itu kan membantu ya? Cukup membantu ya. Sinar matahari itu juga cukup membantu ya. Apalagi oksigen dalam tubuh kita. Ya Allah ya Rabb. Oke. Jadi, tapi sekali lagi ya, ini bukan luka yang parah, yang ada teridentifikasi dengan luka-luka sakit-sakit yang lain, misalnya ada gula dan sebagainya. Bukan. Ini yang tergores biasa aja. Ya, yang terbiasa aja. Gitu ya. Apa sih ciri-ciri kita udah bisa memaafkan orang lain? Cek di dada kita. Masih ada ganjelan nggak? Kalau masih ada rasa, gitu ya. Misal ingat-ingat sesuatu, kemudian, ya Allah, kok masih sakit ya? Berarti belum beres. Ciri-cirinya ketika teman-teman nginget kejadian, nginget seseorang, nginget sesuatu yang bikin Anda sakit, itu udah biasa aja di dada. Di tubuh nggak bereaksi begitu parah, ya udah, berarti teman-teman insya Allah udah sembuh. Gitu.
Yang kedua, tidak menghindar dari orang atau ceritanya. Ada orang-orang yang kalau suruh cerita nggak mau, betul nggak? Nggak mau, aduh nggak mau, aku nggak mau. Itu sama aja sedang menghindar, gitu. Dengan orangnya ketemu nggak mau. Nah, sekarang saya mau jelasin nih biar nggak salah paham. Mas, boleh nggak kalau saya menghindar daripada saya stres, saya pengen waras, saya pengen sehat, saya menghindar dari dia? Nggak apa-apa. Asalkan urusan di dunia udah selesai. Ini harus ada catatannya ya. Asalkan urusan dunia harus sudah selesai. Artinya apa? Harus secara hukum anak Adam ini sudah selesai saling memaafkan atau minta maaf, minimal minta maaf. Gini contohnya ya, maafin ya Bu atas segala salah saya, khilaf saya, maafin saya. Setelah ini mohon izin saya blokir nomornya ya gitu. Setelah ini mohon izin kita nggak perlu untuk berkomunikasi lagi ya. Itu nggak apa-apa teman. Yang penting secara anak Adam kita udah selesai. Karena ini nanti akan dibawa ke akhirat teman-teman. Ya, ini saya pernah nih ada seseorang klien lah ya. Ada seseorang yang datang ke saya, dia tidak bisa move on, tidak bisa, pokoknya nggak bisa move on lah ya dari sebuah jalan teman, nggak berani lewat jalan itu. Saya tanya emang udah berapa lama Mbak nggak berani lewat jalan itu? Lebih dari 10 tahun Mas. Nggak berani. Kenapa? Ya mungkin di jalan itu ada sesuatu yang bikin dia itu terluka gitu kali ya. Akhirnya saya suruh apa coba? Lewat Mbak, lewatin aja. Loh, maksudnya Mas Kis sakit banget loh. Nggak apa-apa, cobain dulu. Sekali teman-teman dia lewat, berantakan. Aduh ya Allah Mas Kis gitu. Kan baru sekali Mbak, cobain lagi. 2 kali masih sakit, 3 kali masih nangis. Sampai ada berkali-kali lewat situ, sekarang udah biasa aja. Nah itu maksud saya, terima, akui, nggak apa-apa. Kayak tadi terluka, nggak apa-apa. Jangan dibohongin, jangan berbohong, jangan ditutup-tutupi terus gitu ya. Yang pada akhirnya ya kita sakit sendiri. Ya, terima ya, insya Allah. Nggak apa-apa kita menghindar, asalkan secara urusan dunia udah selesai. Sudah minta maaf, sudah memaafkan, selesai. Gitu ya. Jadi minimal kita sudah minta maaf dan memaafkan. Oke, yang terakhir, sudah tidak ada lagi pikiran untuk balas dendam. Jangan pernah berpikir untuk balas dendam teman-teman. Karena balas dendam itu tidak akan bikin teman-teman tuh puas, tapi memang sesaat puasnya. Tapi setelah itu penyesalan. Oke? Ada 3 teman-teman yang harus kita rawat. Ada 3 yang harus kita rawat agar kita terus bisa menjalani kehidupan kita hari ini. Apa saja Mas Kis? 1, kita harus memulai dari tujuan. Apa tujuan kita bersama dia? Apa tujuan kita melangsungkan ikatan ini? Simpelnya teman-teman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita hari ini tidak lain untuk ibadah. Artinya kita menikah untuk beribadah kepada Allah. Kita menjalin hubungan dengan orang yang kita sayangi, itu artinya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini teman-teman rumusnya di sini. Ketika teman-teman udah punya tujuan, maka sesakit apapun perjalanan kita, insya Allah teman-teman akan terus menjalani kehidupan itu. Enjoy menjalani itu. Kenapa? Karena tahu tujuan hidup kita tuh apa. Contoh perjalanan misalnya dari Jakarta ke Bandung, dari Jakarta ke Semarang, dari Jakarta ke Jogja. Selama perjalanan,
Ada nggak gangguan-gangguan, rintangan, halangan? Ada nggak? Tentu ada. Gangguan-gangguan tersebut bisa berupa kesenangan, bisa berupa kesusahan, gitu ya. Atau kita bisa berhenti di rest area dulu gitu. Mungkin di rest area ada sesuatu yang kita senengin, misalnya ada konser gitu ya. Kita nonton sebentar. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita akan terus tinggal di rest area? Kan enggak. Kita akan lanjutin perjalanan kita. Karena tujuan kita bukan di rest area. Tujuan kita itu ada di Bandung, di Jogja, di Semarang. Kita tahu tujuan kita. Sama dalam kita menjalani kehidupan ini. Ada nggak rintangan-rintangan? Ada. Ada nggak masalah-masalah? Ada. Tapi apakah kita terus berhenti gitu? Kan enggak. Apakah kita terus menyerah? Kan enggak. Tapi kita lanjutin perjalanan kita karena tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu yang bikin kita bisa merawat cinta kita meskipun mungkin diri kita merasakan sakit. Yang kedua, gimana Mas biar kita terus bisa menjalani kehidupan ini meskipun terkadang kita sakit? Perbaikan diri. Nah ini apa ya teman-teman, buat yang berumah tangga, saya jarang ya, dan kadang-kadang tidak begitu menyarankan untuk ngomong kayak gini. Udah Bu, tobat aja Bu. Perbaiki ibu dulu. Kenapa? Karena kita belajar dari kisah Nabi Adam. Kita akan belajar dari kisah Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan dari surga. Ya kan? Kemudian di bumi, diturunkan ke bumi gitu ya. Nabi Adam berdoa. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana dzalamna. Oke? Rabbana dzalamna. Di situ menggunakan na. Na itu artinya berarti kami, bukan saya. Artinya apa? Ketika bertaubat teman-teman, taubatlah bareng-bareng. Nabi Adam dan Siti Hawa gitu ya, dan Hawa bertaubat bareng-bareng. Teman-teman ketika lagi merasa terpuruk hidupnya, rumah tangga lagi gak baik-baik saja, saran saya, taubatlah bareng-bareng. Perbaiki bareng-bareng. Bukan salah satu. Tapi Mas dia gak mau berubah. Bukan kuasa kita kalau dia tidak mau berubah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita perbaiki diri kita dan keluarga kita. Jadi saran saya teman-teman, poinnya di sini, perbaiki bareng-bareng. Suami dan istri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berdoa, ampuni kami ya Allah. Coba. Kami. Kalau pasangannya gak mau gimana Mas Kis? Bukan kuasa kita. Tugas kita itu ngajakin dia untuk bertobat. Kalau dia gak mau bertobat ya udah. Udah bukan kendali kita, udah bukan kuasa kita. Itu kuasa Allah. Yang jelas, tugas kita adalah kita harus mengajak pasangan kita untuk bertaubat. Bukan taubat sendirian, tapi taubat bareng-bareng. Terakhir, bijaksana. Ini teman-teman semuanya, ini yang bisa merawat,
ini yang bisa menjaga cinta kita adalah ketika kita bisa bijaksana. Teman-teman, kalau kita masih berpikir bahwa dia salah, saya benar, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bersatu dengan dia. Saya ulangi ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masih berpikir bahwa dia benar, saya salah, dia salah, saya benar, saya ulangi ya. Ketika Bapak Ibu masih berpikir bahwa dia salah, saya benar, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bersatu sama dia. Terus gimana dong Mas Gis? Duduk bareng-bareng. Duduk bareng-bareng. Saling ya, namanya juga saling ya. Saling mengisi teman-teman. Saling terbuka, saling curhat, saling ngobrol. Ketika teman-teman sudah dibiasakan seperti itu, insya Allah akan terjaga. Insya Allah teman-teman akan terawat cintanya teman-teman. Bijaksana. Jangan mudah ngejudge orang lain. Jangan mudah ngejudge pasangan kita. Ini semua gara-gara kamu nih ya. Gak boleh. Harus bijaksana dilihat. Bijaksana itu bukan tentang angka umurnya berapa. Tapi bijaksana itu adalah ketika kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang yang berbeda. Contoh lah ini misalnya nih ya. Contohnya gini deh. Ini ada biru-biru, di sini nggak ada. Ya. Kita mau debat kayak apapun, nggak akan ketemu. Kenapa? Kita lagi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Terus gimana dong? Coba jadilah dia. Jadilah posisi dia. Kita debat nih. Ada birunya? Nggak ada Mas. Ada. Coba deh sekarang duduk dulu. Coba jadi dia dulu. Anda duduk di posisi dia. Oh iya ada birunya. Bener berarti. Nah sekarang gantian. Coba sekarang di sini. Tuh kan nggak ada kan birunya? Iya. Jadi sesimpel itu teman-teman. Kita berusaha untuk duduk di posisi dia. Menjadi dia. Dari sudut pandang dia. Insya Allah kita akan melihat. Apakah ini bisa berlaku kepada orang yang pernah melakukan kekerasan? Ini beda ya. Ini beda. Kekerasan sudah apalagi kalau sampai kriminal ya, sudah tidak bisa ditoleransi dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Kalau memang dia salah dan memang ada yang harus ditempuh, lakukan. Apakah ini berlaku dari zina? Aduh, apalagi nih pertanyaannya nih. Intinya teman-teman harus duduk bareng. Kemudian coba mulai berpikir bareng-bareng, duduk bareng. Mas, gimana kalau pasangan saya sudah keluar dari syariat, Mas? Contoh kayak tadi tuh. Berkhianat, zina, dan lain sebagainya. Maka harus duduk bareng. Ini saya lanjut sini. Di sini. Jangan sampai kita memiliki sumbu pendek dalam berumah tangga. Coba kita duduk bareng ngobrol dulu. Kita pastikan dulu kira-kira tadi tuh dia zina apa enggak, bener-bener berkhianat apa enggak gitu ya. Coba duduk dulu, jangan langsung jebret. Jangan memiliki sumbu pendek. Berpikir coba lebih panjang, lebih bijaksana, lebih melihat dari beberapa sudut pandang. Bisa kok beneran. Bisa kok.
kalau mau duduk bareng, komunikasi. Gini ya teman-teman semua, sebenarnya yang tadi saya ditanyain di grup semua ini, di chat itu, ternyata saya bisa sambil ini ya, karena ini berdasarkan pengalaman juga. Ternyata rumah tangga itu 90% lebih itu adalah komunikasi. Setuju nggak kira-kira? Komunikasi, ngobrol. Kenapa? Saya bisa pastikan ya, rumah tangga yang tidak harmonis, rumah tangga yang nggak sehat, dipastikan komunikasinya nggak sehat. Komunikasinya nggak lancar, komunikasinya tidak baik. Setuju nggak? Ini saya berdasarkan pengalaman nanganin orang dan diri saya sendiri juga ngelakuin itu. Komunikasi teman-teman, itu pengaruh banget. Makanya hampir yang Anda tanyakan tadi semua ini, saya nggak bisa jawab satu-satu, nggak bisa detailin juga. Tapi saya pastikan mesti komunikasinya nggak baik. Gimana dong? Duduk bareng, tadi yang saya sampaikan, duduk bareng, perbaiki semuanya. Komunikasinya diperbaiki, ngobrolnya diperbaiki. Itu. Makanya saya ibaratkan teman-teman, rumah tangga itu seperti naik kapal bareng-bareng. Maka kalau kapalnya bocor, masih bisa diperbaiki, perbaiki. Jangan pernah kita berpikir untuk lompat dari kapal kita. Kecuali kalau memang tujuan kapal ini sudah lagi salah arah. Dulu kita pertama dengan menikah ini tujuannya apa sih? Kalau sudah melenceng dari tujuan itu berarti nakodanya lagi salah arah nih. Ingetin dulu, jangan langsung lompat. Ingetin dulu. Ya. Wah ini Masya Allah nih, 27 tahun. Wah berarti kan saya belum apa-apanya ini ya kan, pernikahan saya dengan pernikahan Ibu Yesi ini. Ternyata komunikasi, ini kan senior kan berarti kan 27 tahun loh, 26 tahun menuju 27 tahun. Senior nih, ini kan saya masih bocah nih ceritanya nih ya kan. Orang yang senior aja udah bisa bilang gitu. Makanya ayo ngobrol bareng. Sebesar apapun ombak yang sedang kita hadapi, sebisa mungkin jangan berpikir untuk mudah lompat dari kapal kita. Kalau memang kita masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau masih bisa dibicarakan, bicarakan. Mas, ini udah gak bisa diperbaiki, gak bisa dimaafkan, gak bisa dilanjutkan, gak bisa diperjuangkan. Pisah. Oke? Pisah silakan. Tapi catatannya, tanda bintangnya. Pisahlah dengan baik-baik. Emang bisa Mas? Bisa. Emang ada Mas? Ada. Saya ketemu sama orangnya. Bercerai dengan cara baik-baik. Oke? Bismillah ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki kita. Inilah kesimpulan teman-teman dari acara kita pagi hari ini, materi hari ini. Sebenarnya saya pengen ngomong satu kalimat ini. Silakan di screenshot, silakan dicatat. Kalimat inilah sebenarnya saya pengen ngomong. Inti dari materi kita pada pagi hari ini. Yaitu apa Mas Kis? Cintailah orang yang sama dalam waktu yang lama. Mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama adalah bagian dari cara untuk merawat cinta meskipun pernah ada luka. Oke? Ini kalau ada yang terlalu private jangan di grup, jangan di chatting ini ya. Takutnya itu semua orang pada tahu.
boleh japri-japri aja. Takutnya nanti orang jadi tahu kan, saya pernah punya masa lalu begini, begini, begini. Insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi ibroh, jadi jariah buat yang lain belajar dari kisah teman-teman. Oke, sekali lagi balik ke layar kita. Kesimpulan dari acara pada pagi hari ini. Kesimpulan dari materi saya, sebenarnya saya cuma pengen ngomong satu kalimat ini. Mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama adalah bagian dari cara untuk merawat cinta, meskipun kita pernah merasakan luka. Jepri kemana? Jepri ke Kanuha, nanti minta nomornya saya. Itu Kak Nuha mungkin ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kira-kira ada manfaatnya nih? Mudah-mudahan yang ngobrol ngalor ngidul ini ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih Kang Nuha, teman-teman semua, titik balik. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Senang saya bisa gabung lagi dengan titik balik. Insya Allah next mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi ya. Catat tulisan ini, screenshot, silakan diupload, boleh tag nama saya di medsos Kiswoko Al-Ghifari, cari aja Kiswoko Al-Ghifari, tag, insya Allah mudah-mudahan saya bisa nge-repost ya di medsos insya Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah. Terima kasih banyak Mas Kis. Luar biasa materi pagi hari ini. Ya di akhir pekan ini menenangkan sekali. Insya Allah banyak hikmah, banyak ilmu, banyak manfaat dari apa-apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Semoga kita bisa aplikasiin sebaik mungkin ya. Lebih sabar, lebih tenang, lebih baik, lebih bisa mencerna, lebih tahu track yang mana yang sesuai syariat, lebih ngerti kondisi masing-masing, lebih tahu caranya respon orang lain gitu ya. Pokoknya insya Allah dari apa-apa yang kita bahas hari ini tentunya membawa manfaat sekali buat kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, izin untuk yang merasakan dari webinar pagi hari ini banyak banget kebermanfaatannya, banyak banget ilmunya, banyak banget yang dirasakan terkait dengan hal-hal yang insya Allah bisa kita terapkan. Yang mau mencurahkan rasa syukurnya dengan bersedekah pagi hari ini lewat titik balik mangga, silahkan ya Bapak Ibu. Kami selalu membuka dan menyediakan wadah serta tempat terbaik untuk sedekah Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Semoga izin ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada seluruh jemaah dan keluarga titik balik. Terkhusus kepada seluruh jemaah STB, keluarga STB yang sudah mensupport kami sejak 6, mungkin 6-7 bulan lalu gitu ya. Dan jemaah-jemaah titik balik yang sudah standby selalu mendukung, mendoakan kami juga di balik layar. Insya Allah semoga setiap support, dukungan, doa Bapak Ibu Ayah Bunda semua ini senantiasa membawa titik baik lebih baik lagi gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang mau masuk join jadi keluarga STB juga Allah izinkan bisa lebih banyak lagi gitu ya. Karena keluarga STB ini adalah orang-orang yang insya Allah secara emosional punya hubungan jauh lebih intens dengan teman-teman titik balik, dengan program titik balik, dengan guru-guru di titik balik ya. Untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua yang mau join, yang mau gabung, yang mau sama-sama lagi, yang mau kontribusinya lebih besar lagi bersama-sama titik balik insya Allah ya. Nanti Kak Dira mungkin bisa bantu untuk gimana cara joinnya insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, pagi hari ini kita dapat banyak hikmah, banyak manfaat. Jangan lupa disebarluaskan. Catatannya jangan sampai jadi catatan sendiri aja, tapi kita aplikasiin, apalagi kita mengajarkannya kembali kepada orang-orang lain. Insya Allah semoga jadi banyak berkahnya, jadi banyak manfaatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk joinnya di grup STB, Kak Dira minta tolong dilampirin nomor Kak Dira. Silahkan dikirim di kolom chat nomor Kak Dira biar nanti ada kalau ada yang mau tanya-tanya terkait bagaimana caranya bergabung jadi keluarga STB bisa langsung hubungi Kak Dira atau di grup-grup titik balik ada pokoknya admin grup titik balik itu adalah Kak Dira. Bapak Ibu Ayah Bunda semua untuk informasi titik balik bisa dicek di Instagram ya atau konten-konten yang kiranya juga mau bantu di share di sana boleh atau Instagram sosial media guru-guru kita termasuk Mas Kis ya silakan boleh diakses juga untuk bisa makin dekat kalau ada hal-hal yang kiranya mau dikomunikasikan, dikonsultasikan, mungkin bisa langsung by DM di Instagram insya Allah ya. Semoga dari pertemuan kita pagi hari ini banyak menemukan manfaat, silaturahimnya jadi makin baik dan insya Allah kehidupan kita hari ini Allah izinkan lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu izin Mas Kis sebagai closing statement mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini Mas. Persilahkan.
Baik teman-teman semuanya, rahmat Allah. Di antara kita pasti punya cerita masa lalu masing-masing. Di antara kita pernah memiliki masalah terberat dalam hidupnya. Di antara kita pasti pernah mengalami kegelapan di dalam kehidupan kita. Tapi segelap apapun masalah kita, segelap apapun masa lalu kita, yakinlah semuanya itu akan berlalu, kita bisa melewati semuanya. Dan seburuk apapun masa lalu kita, Allah Maha Pengampun, Allah Maha mengampuni semua, memaafkan semua salah-salah kita. Maka siapapun yang pernah melakukan dosa, siapapun yang pernah membuat kesalahan, luka apapun yang ada kita pernah rasakan, mintalah kepada Allah untuk disembuhkan, minta ampunlah kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Insya Allah teman-teman, pesan saya buat diri saya pribadi dan semuanya, terus melangkah karena perjalanan kita harus kita lanjutkan, dan ada dan tidak adanya masalah kita harus terus berjalan sampai di titik Allah akan berhentikan kaki kita. Gak apa-apa ya kalau kita sedang sakit, sedang terluka, tapi cinta ini harus terus kita rawat agar terus sampai di titik kita ketemu sama Allah. Itu mungkin Kang Nuha dan teman-teman titik balik semuanya. Terima kasih. Mohon didoakan, mohon dimaafkan, mohon keikhlasannya, mohon keridoannya buat saya agar mudah-mudahan terus berjalan di jalan kebaikan dan Allah lindungi dari semua keburukan-keburukan yang akan menimpa diri saya dan keluarga. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, syukran jazakallah khair Mas Kis. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu, Ayah Bunda juga terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas yang lagi di jalan, fi amanillah. Yang hari ini ada kegiatan, semoga semuanya berkah ya. Untuk itu mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi besok. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua sehat-sehat ya. Semoga Allah sampaikan kita lagi ke hari esok dan belajar lagi di besok hari bersama Ustadz Indra Firmansyah, insya Allah. Untuk itu nunggu izin pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan Mas Ki. Terima kasih Mas Ki. Semoga Semoga Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, Allah sehat-sehat. besok. Semoga Sehat-sehat. menjadi amal Semuanya jariah semuanya lahir ibu batin. selalu ilmunya ya. Amin. Umi bermanfaat. Amrin sehat-sehat, Bu Un, Umu Terima kasih. Adin. Sehat selalu. Oke. Siapa lagi nih? Bu Risna, Insya Allah. Ada Pak Haryanto.